Kita berjumpa lagi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak Ibu, admin ingin berbagi terkait dengan seragam dinas Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ada perbedaan antara pakaian dinas PNS dan pakaian dinas P3K. Tito Karnavian resmi tetapkan pakaian dinas PNS dan P3K untuk lingkup pemerintah daerah. Bagi Bapak Ibu yang baru, tentu yang baru diangkat, tentu ini penting ya. Regulasi ini penting untuk diketahui supaya kita dalam berpakaian, terutama pakaian dinas, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan tentunya, Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan disimak ya sampai selesai. Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 11 ya Bapak Ibu tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Ini rujukan kita yang mengatur tentang pakaian dinas bagi ASN Bapak Ibu. Kita meluncur langsung ke pasal 3 Bapak Ibu ayat 2 Permendagri nomor 11 tahun 2020 bahwa di ayat 2-nya jenis pakaian dinas PNS. Jadi kita bahas PNS dulu Bapak Ibu ya. Nanti season yang kedua kita bahas P3K, pakaian dinas P3K. Sekarang kita coba untuk membacakan pakaian dinas PNS dulu. Jenis pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah, Bapak Ibu. Dalam hal ini untuk daerah provinsi, Bapak Ibu, yang di ayat 2-nya, pemerintah daerah provinsi. Ini ada 4 macam, 4 jenis. PDH, kemudian PDL pada perangkat daerah tertentu, kemudian PSL, dan pakaian seragam batik ya, korpri. Jadi ada 4 jenis untuk pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Lalu di ayat 3 ini untuk pakaian dinas, jenis pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota. Ini ada 7 ya Bapak Ibu, ada 7 jenis. PDH, kemudian PDL pada perangkat daerah tertentu, lalu PSL, PDH camat dan lurah, PDL camat dan lurah, PDU camat dan lurah. Pakaian seragam korpri. Nah, jadi ada 7 ya Bapak Ibu untuk pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian di pasal 4 Bapak Ibu bahwa untuk PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Bapak Ibu, ini PDH-nya warna kaki, kemudian PDH. Jadi PDH ini ada 3 macam, ada 3 jenis. Ada PDH warna kaki, kemudian ada PDH kemeja putih, celana atau rok hitam, dan satu lagi PDH batik ya, tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Itu Bapak Ibu, biasanya di masing-masing daerah juga ada pakaian khasnya ya. Kemudian Bapak Ibu, kita langsung ke P3K. Nah, itu yang admin tadi bacakan adalah untuk PNS. Sekarang di bab 4, pakaian dinas pegawai pemerintah daerah perjanjian kerja dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, PDH P3K Bapak Ibu ini digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi PDH-nya ini untuk P3K berlaku dari mulai kementerian sampai ke provinsi dan daerah kabupaten kota itu sama ya. Kemudian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini adalah kemeja putih, celana atau rok hitam. Kemudian PDH batik ya, tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Kemudian PDH kemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A ini digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu. Jadi Bapak Ibu, untuk PDH kemeja putih ini digunakannya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, 3 hari. Kemudian Bapak Ibu, PDH atau batik lurik, PDH batik, tenun, lurik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf P ini digunakan P3 Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu meja putih, kemudian batiknya hari Kamis dan Jumat hari. Nah,
Untuk PDH batik, tenun lurik dan atau khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota pada hari Kamis dan atau Jumat. Jadi sama-sama ya, baik ini di Kementerian Dalam Negeri Kamis dan Jumat, juga di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota juga hari Kamis dan Jumat. Nah, ketentuan mengenai penggunaan PDH batik tenun lurik bagi pemerintah daerah pada hari Sabtu sebagian pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis ya terhadap penggunaan PDH bagi P3K. Nah, itu Bapak Ibu perbedaannya ya, perbedaan antara kedua jenis ASN ini, baik itu PNS, ternyata beda ya. Berbeda antara PNS dengan P3K, Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah lama regulasinya tahun 2020, tapi tidak ada salahnya kalau admin berbagi. Kali ada yang belum tahu, inilah ya perbedaan antara seragam yang digunakan atau pakaian yang digunakan oleh ASN ya antara PNS dan P3K. Demikian yang dapat admin bagikan Bapak Ibu. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.